Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana menghadapi mimpi buruk dalam Islam. Seperti yang sudah kita maklum bahwa sesuatu yang biasa dialami oleh kita manusia adalah mimpi, baik mimpi itu membahagiakan atau menakutkan. Umumnya orang yang mengalami mimpi buruk akan merasa khawatir akan mimpinya menjadi kenyataan atau menjadi tanda bahwa ada hal yang buruk yang akan menimpanya di masa yang akan datang. Maka tak heran jika saudara-saudara kita mengalami mimpi buruk, dia akan bercerita kepada teman, kerabat, atau bahkan mencari orang yang dianggap pintar di dalam tafsir mimpi untuk menafsirkan mimpi yang pernah dia alami. Lantas bagaimana pandangan Islam ketika kita mengalami mimpi buruk? Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki bercerita kepada Nabi Muhammad SAW tentang mimpi yang dia alami. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah, saya bermimpi seperti kepala saya ini dipotong dan bergelinding dan saya mengejar kepala saya itu." Nabi pun menjawab, "Apabila setan telah memain-mainkan kepada salah satu di antara kalian dalam tidurnya, maka jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain." Dijelaskan di dalam kitab Ar-Ru'a yang dikarang oleh Dr. Sahal, setidaknya ada 6 hal yang harus dilakukan oleh kita umat Islam apabila mengalami mimpi buruk. Yang pertama, ayyasta'idza billahi minasyaitani thalasan, memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan sebanyak 3 kali. Yang kedua, ayyasta'idza billahi min syarri ma ra'a, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpinya supaya mimpi buruk itu tidak menjadi kenyataan. Ada sebuah doa yang Nabi ajarkan kepada Khalid bin Walid ketika beliau ketakutan akan mimpinya dan bercerita kepada Nabi Muhammad SAW. Doa itu adalah, "A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa yahdurun." Saya berlindung dengan kalimat Allah yang sangat sempurna dari murkanya dan dari siksanya, dan saya berlindung kepada Allah dari keburukan hamba-hambanya dan dari bisikan setan, dan saya memohon perlindungan kepada Allah agar saya tidak didatangi setan. Yang ketiga, ayyabsuqa an yasarihi salasan, hendaklah dia meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Tentu dalam hal ini meludah kecil, bukan meludah pada biasanya itu. Yang keempat, ayyaquma fayusalliyah, hendaklah dia segera bangun dan melaksanakan solat. Yang kelima, ayyatahawwala an jambihi alladhi kana alaihi, berpindah posisi dari lambung satu ke lambung yang lain. Kemudian yang terakhir, alla yuhadditsa biha ahada, tidak menceritakan mimpi buruk yang dialami kepada orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah keenam hal yang harus kita lakukan apabila kita mengalami mimpi buruk. Maka tidak pantas bagi kita kiranya bercerita kepada setiap orang tentang mimpi buruk yang kita alami. Harus memilih kepada siapa kita akan bercerita tentang mimpi yang kita alami. Harus benar-benar terhad kepada orang yang tepat, benar-benar kepada orang yang mengerti tentang mimpi, dan yang terpenting lagi, dia itu harus orang yang soleh, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ingin kami panjelaskan juga, apabila ada saudara kita bercerita kepada kita tentang mimpi yang dialami, janganlah kita memberikan tafsiran negatif meskipun yang dialami itu adalah mimpi buruk. Jangan kita tergesa-gesa, harus punya husnudzon. Dijelaskan di dalam kitab hadis Sunan Ad-Darimi, suatu ketika ada seorang perempuan penduduk Madinah yang ditinggal bekerja oleh suaminya keluar kota dan dia dalam keadaan hamil. Suatu malam wanita itu bermimpi
tiang rumahnya patah dan dia melahirkan anak bermata satu. Tentu wanita itu merasa tertekan dan takut tentang mimpi yang dia alami, apalagi suami sedang tidak berada di rumah dan dia sendirian dalam keadaan hamil. Khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepada suaminya dan juga kepada kandungan yang dia kandung pada waktu itu. Datanglah wanita itu kepada Nabi Muhammad SAW bercerita tentang mimpi buruk yang dia alami. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan tafsiran terhadap mimpi yang dialami oleh wanita itu dengan mengatakan, yarji'u zawjuki alaiki insyaallahu salihah. Suamimu akan pulang dengan selamat dan dalam keadaan soleh insyaallah. Wa talidina gulaman barra, dan kamu akan melahirkan anak yang baik, yang berbudi pekerti dan berbakti kepada orang tua. Mari kita lihat Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita bercerita tentang mimpi yang benar-benar kita anggap sangat buruk mimpi itu dialami, tetapi Nabi Muhammad tetap memberikan tafsiran yang positif terhadap mimpi yang dialami oleh wanita itu. Akhirnya suaminya benar-benar pulang dengan selamat dan wanita itu alhamdulillah melahirkan seorang anak yang benar-benar berbakti, melahirkan seorang anak yang soleh. Di waktu berikutnya, wanita itu ditinggal kembali oleh suaminya bekerja ke luar kota dan dia dalam kondisi hamil kembali. Dan yang lebih aneh, wanita itu bermimpi kembali, mimpi yang sama, yaitu mimpi tiang rumahnya patah dan melahirkan anak bermata satu. Akhirnya wanita itu langsung bergegas ingin bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, namun tidak bertemu dengan Nabi, melainkan bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya wanita itu bercerita kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang mimpi yang dia alami, yaitu mimpi tiang rumah patah dan melahirkan anak satu. Padahal pada waktu itu dia berada di posisi sedang hamil dan suami berada di luar kota. Siti Aisyah kemudian menafsirkan mimpi yang dialami oleh wanita itu. Beliau mengatakan, la yamutanna zawjuki wa talidina gulaman fajira. Artinya, suamimu akan meninggal dan kamu akan melahirkan anak yang kurang baik. Kemudian disampaikanlah tafsiran itu kepada Rasulullah SAW dan Nabi menegur Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, idza a'bartum lil muslim ar-ru'ya fa'biruha 'alal khair. Jika kalian menafsirkan mimpi yang dialami oleh orang Islam, fa'biruha 'alal khair, maka tafsirkanlah mimpi itu dengan baik, tafsirkanlah mimpi itu dengan yang positif. Akhirnya karena ditafsirkan negatif oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, benar suaminya meninggal dan dia melahirkan anak yang kurang ajar. Maka dari itu, kesimpulan dari cerita ini, kalau kami berpendapat bahwa tidak boleh kita memberikan tafsiran yang negatif kepada saudara kita yang mengalami mimpi buruk. Harus memberikan tafsiran yang positif, harus husnuzon, karena ketika kita memberikan tafsiran yang negatif, maka yang mengalami mimpi itu akan mempunyai perasaan bahwa itu benar-benar akan terjadi dan malah menimbulkan fitnah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.